kita mau kasih tutorial buat kalian cara ngelewatin atau bikin solusi buat kalian yang PC-nya PC lama tapi belum bisa install di Windows 11. Halo, kembali lagi di channel As bersama saya Michael. Kalau misalkan kalian lihat dari beberapa video kemarin kan kita sempat bikin performa dari Windows 10 versus Windows 11, dan mungkin dari beberapa kalian juga mungkin pengen ngerasain performa dari Windows 11, fitur-fitur dari Windows 11 juga. Langsung aja kita bikin tutorial Windows 11 di PC jadul kita. Oke, yang pertama kalian harus siapin dulu flash disk. Kalau misalkan kalian punya flash disk, kalian bisa pakai flash disk, dan kalau misalkan kalian nggak punya flash disk, kalian bisa pakai CD driver gitu ya. Ini buat untuk masukin dari ISO-nya. Nah, yang kedua, kalian bisa pakai PC jadul kalian atau laptop jadul kalian yang masih belum support dengan versi dari Windows 11-nya. Dan untuk testbednya di sini kita pakai motherboard dari MSI P67A-C45. Lalu untuk prosesornya kita pakai Core i7 Gen 2 yaitu yang 2700K. Dan untuk VGA-nya di sini kita pakai Nvidia GeForce 310, dan untuk RAM-nya kita pakai dari Vigen yang 8GB. Lalu untuk storage-nya kita pakai SSD SATA dari tim grup yaitu tim Delta Max yang ARGB. Nah, untuk tutorialnya itu sebenarnya ada 3 cara untuk kalian install Windows 11 di PC jadul kalian. Dan di sini kita mau kasih tutorialnya dari ketiga cara ini. Kita pakai cara yang old school dulu. Kita pakai cara yang sedikit ribet, yaitu pakai registry. Nah, untuk cara yang registry itu pertama kalian bisa download dulu ISO-nya dari Windows 11, kalian bisa langsung masukin ke flash disk kalian, dan kalian bisa langsung booting masuk ke BIOS, setting BIOS kalian pilih bootingnya menggunakan dari flash disk yang kalian gunakan. Misalkan di sini kita pakai dari SanDisk, langsung kalian pilih booting yang pertama kita pakai dari SanDisk-nya. Dan setelah kalian masuk bootingnya, di sini kalian bisa langsung lihat untuk setting Windows setup-nya. Situ kalian langsung ditujukan untuk install Windows 11, dan setelah kalian masuk itu ada pilihan Windows 11 yang mau Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Education, dan lain-lain. Lalu kalian bisa pilih terserah kalian mau pakai Windows 11 Pro atau yang Home. Nah, setelah kalian masuk di sini itu bakal ke detect langsung kalau misalkan PC kalian itu nggak bisa running di Windows 11. Contohnya seperti kalian lihat di layar itu ada this PC can run Windows 11. Nah, caranya itu kalian bisa langsung tekan Shift dan F10 itu untuk masuk ke registry. Kalian bisa langsung masukkan komen kalian di sini. Setelah kalian masuk di tampilan command prompt-nya, kalian bisa tulis di sini ya edit. Setelah kalian masuk di registry-nya, registry editor, kalian bisa pilih folder yang HK local machine. Pilih lagi di sistem. Setelah masuk ke sistem, kalian bisa pilih di folder yang setup. Nah, di folder setup ini kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa klik new, dan kalian bisa buat new key di sini. Dan di sini untuk new key-nya kalian bisa edit rename-nya dengan menjadi lab config. Nah, setelah kalian masuk di lab config ini, lalu kalian masukkan lagi untuk registry-nya dengan tombol klik kanan, lalu kalian pilih yang new the word yang 32 bit. Kalian ganti namanya menjadi bypass TPM check. Nah, dan setelah kalian masuk di bypass TPM check ini, kalian bisa double klik, lalu kalian masuk, kalian di sini, kalian bisa masukkan hexadesimalnya dengan value-nya menjadi 1. Nah, ini yang setelah yang pertama. Lalu yang kedua ini ada kalian buat lagi new key registry untuk di bagian RAM checking-nya. Jadi kalian bisa edit namanya menjadi bypass RAM check. Nah, untuk yang RAM check ini sama seperti yang tadi, kalian bisa double klik, lalu kalian masukkan lagi untuk hexadesimalnya dengan value-nya 1. Lalu kalian bisa buat lagi key registry yang terakhir di sini untuk secure boot-nya, karena ketiga poin ini cukup penting di Windows 11 karena setelah kalian masuk ke BIOS, ini yang bakal dicek untuk Windows 11, yaitu ada bypass untuk TPM-nya, lalu bypass untuk RAM-nya, dan juga dari secure boot-nya yang dicek sama di Windows 11 ini. Nah, di bypass secure boot-nya sama seperti yang tadi, kalian bisa masukkan untuk hexadesimalnya dengan value-nya yaitu 1, seperti yang awal-awal yang sebelumnya tadi. Setelah kalian edit dari ketiga registry-nya, lalu kalian bisa silang di registry editornya, dan kalian bisa back. Nah, di sini kalian bisa masukkan lagi Windows mana yang mau kalian install. Sini kita pilih Windows 11 Pro.
Yang tadinya sebelumnya itu ada tulisan cannot run Windows 11 di sini. Ini kalian bisa lihat sudah nggak ada tulisan yang seperti tadi, jadi kalian bisa langsung install Windows 11-nya di sini. Seperti kalian install Windows 10 atau Windows sebelumnya seperti biasa. Pilih drive mana yang mau kalian masukkan untuk settingan OS kalian, dan kalian bisa langsung pilih next untuk instalasi dari Windows 11-nya. Jadi yang tadinya belum bisa untuk checking TPM-nya, jadi masih masih ada larangan untuk instalasi Windows 11-nya. Sekarang sudah langsung bisa setelah kalian edit dari registry Windows 11-nya. Nah, setelah tadi kita selesai proses dari instalasi Windows 11-nya, sekarang kita lanjut ke setup berikutnya. Di sini kita langsung masuk ke setup akun kalian. Nah, di setup akun kalian ini saya ingatkan kembali kalau misalkan di setup akun kalian bisa putuskan koneksinya dulu, jadi kalian nggak perlu koneksi internet dulu, karena kalau misalkan kalian nyambung di internet itu nanti bakal auto ke-update dari Windows 11-nya, jadi itu bakal membuat proses instalasinya agak jadi lebih lambat lagi. Seperti biasa kalian bisa kasih nama di user kalian, ini mau kalian kasih nama apa, lalu kalian bisa tinggal ini seperti instalasi Windows pada umumnya lah ya. Kalian bisa klik next seperti kebutuhan kalian sendiri. Nah, ini sudah mau selesai. Nah, di sini kita sudah masuk ke sistem Windows 11. Kalian bisa lihat di sini kalau misalnya Windows 11-nya sudah selesai terinstall di PC jadul kita. Dan di sini kita mau coba cek di bagian sistemnya. Kalian bisa cek di sini. Ini apakah detect benar dari PC kita kalau misalkan jalan di Intel Core i7 yang 2700K. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini prosesornya kedetect ya, 2700K untuk prosesornya, dan RAM-nya di sini 8GB. Lalu untuk Windows versinya di sini ada Windows versi yang 21H2 dengan OS build-nya yaitu 22.000.194 di sini yang kita gunakan sekarang. Jadi untuk pengeditan dari instalasi di registry telah sukses. Nah, kita coba langsung lanjut di install pakai tutorial yang kedua, yaitu kita pakai dari Media Creation Tool. Oke, yang kedua ini kita pakai tutorialnya menggunakan Media Creation Tool. Nah, Media Creation Tool yang kita pakai ini berbeda dari punyanya default dari Microsoft. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau download pakai Media Creation Tool ini, nanti kalian bisa download linknya di deskripsi, nanti kita taruh di bawah. Nah, Media Creation Tool yang kita pakai ini berguna untuk membebas dari TPM checkingnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Media Creation Tool yang ada di bawah ini kalian nggak perlu lagi khawatir dari TPM checkingnya. Dan nanti kalian bisa download. Setelah kalian download, kalian bisa ekstrak. Jadi kita ekstrak dulu terlebih dahulu untuk Media Creation Tool-nya ini. Nah, di Media Creation Tool itu nanti ada pilihan kayak Media Creation Tool versinya. Jadi ada versi-versi Windows mana yang mau kalian pakai, dan di situ nanti ada paling bawah Windows 11. Kalian bisa pilih di Windows 11-nya. Lalu setelah kalian pilih Windows 11, itu nanti ada pilihan untuk create ISO atau create USB. Nah, kalian terserah kalian mau kalian create ISO-nya aja atau kalian langsung masukkan ke USB kalian. Jadi kalian bisa langsung install Windows 11-nya menggunakan dari USB kalian. Nah, di sini kita pakai create USB. Jadi nanti langsung aja ISO-nya dihubungkan ke USB kalian. Jadi kalian bisa langsung masuk ke BIOS dengan booting dari USB kalian. Nah, di sini langsung aja kita download dari Media Creation Tool yang menggunakan USB-nya. Kita tunggu sebentar, nanti bakal keluar untuk, nah ini ada pilihan untuk USB flash drive atau ISO filenya. Nah, di sini kita minimal untuk USB-nya itu ukurannya size-nya sekitar 8GB. Jadi kalian harus siapkan dulu untuk size dari USB-nya yang minimal 8GB lah. Nah, di sini lalu kita ada pilihan untuk drive mana yang ada bakal kita masukkan untuk ISO-nya. Di sini kita ada tulisan drive D. Ini kita next. Nah, ini sudah proses download untuk Windows 11-nya dengan dibooting langsung ke USB-nya. Lalu kita sekarang tunggu aja untuk proses ISO-nya dimasukkan ke USB kalian.
Oke, ini instalasi dari Windows 11-nya, ISO-nya sudah masuk di flash disk, jadi langsung aja. Untuk step selanjutnya itu seperti step yang sebelumnya, yaitu kalian bisa langsung masuk ke BIOS dan kalian setup untuk bootingnya. Oke, di sini sudah selesai untuk bootingnya dan di sini kita langsung masuk ke setup dari Windows 11-nya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk waktu kita masuk ke pemilihan operating systemnya di Windows 11, ini kalian nggak perlu lagi ngelewatin ada tulisan untuk this PC cannot run di Windows 11. Jadi langsung aja kalian bisa pilih versi Windows 11-nya, lalu kalian langsung dapat pilihan untuk upgrade install atau custom install. Nah, di sini setelah kalian masuk, kalian bisa langsung custom install. Dan di custom install ini kalian bisa pilih untuk drive mana yang mau kalian masukkan untuk sistem OS-nya. Ini seperti step-step seperti yang sebelumnya. Nah, seperti tadi kurang lebih lah, itu caranya sama kayak di proses penginstalan yang sebelumnya. Ini kita sekarang langsung aja masuk ke bagian sistemnya. Untuk proses instalasi dari menggunakan aplikasi Media Creation Tool ini kurang lebih seperti itu caranya, jadi cukup simple, lebih simple dibandingkan dari registry, karena kalian nggak perlu lagi setting registry-nya, kalian nggak perlu ubah-ubah lagi, jadi kalian bisa langsung download lewat link yang ada di bawah, dan kalian bisa langsung install Windows 11 seperti biasa. Nah, untuk yang ketiga, ini ada cara yang lebih simpel lagi, yaitu menggunakan aplikasi dari Rufus. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi dari Rufus, nggak perlu install-install lagi untuk hardware, atau kalian nggak perlu setting-setting lagi untuk registry-nya. Nah, untuk cara selanjutnya kalian bisa lihat yang satu ini. Oke, kalau misalkan kalian mau coba install Windows di menggunakan aplikasi Rufus ini, kalian harus siapin dulu, yaitu ada flash disk-nya yang kalian buat instalasi di bootingnya. Lalu kalian juga butuh ISO dari Windows 11, karena kalau misalkan kalian nggak punya ISO-nya, jadi kalian nggak bisa install Windows 11, atau kalian nggak bisa masukin ISO-nya di flash disk kalian. Nah, setelah kalian siapin tadi, kita langsung coba download dari Rufus ini. Kalian bisa install langsung. Dan setelah kalian selesai install, kalian lihat itu ada device yang mau kalian gunakan, mau pilih flash disk yang mana untuk driver kalian. Dan kalian seperti biasa ya, kalian bisa setup untuk boot seleksinya, kalian bisa pilih ISO dari Windows 11 setelah kalian select. Dan di sini untuk setupnya, kalian bisa pilih image optionnya. Ini kalian pilih yang no TPM/no secure boot. Nah, ini gunanya untuk nge-bypass dari TPM-nya dan juga secure boot-nya. Jadi kalian bisa langsung masuk ke instalasi Windows tanpa ada kendala untuk secure boot-nya atau TPM dari Windows 11 ini. Oke, kita tunggu untuk copying ISO dari Windows 11 ini. Nah, ini sudah selesai masuk ISO-nya dari Windows 11 ke flash disk yang kita gunakan. Sekarang kita coba langsung masuk ke BIOS untuk setup bootnya dan kita install Windows 11 menggunakan dari aplikasi dari Rufus ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke Windows setup-nya. Kalian bisa pilih next dan kita langsung lewati seperti yang tadi. Kalau misalkan yang pakai registry kan bakal ada tulisan kalau this PC nggak bisa jalan di Windows 11. Ini kalian bisa langsung pilih Windows 11 yang mau kalian gunakan. Dan nah, ini nggak ada tulisan untuk this PC nggak bisa jalan di Windows 11. Jadi sama seperti yang Media Creation Tool, langsung jalan instalasi Windows seperti pada umumnya. Nah, kalian bisa pilih drive yang mana untuk kalian masukkan OS kalian. Dan langsung aja kita masuk ke instalasi Windows 11-nya. Kita tunggu sebentar untuk proses instalasi dari Windows 11 ini. Nah, setelah proses instalasi Windows-nya sudah selesai, kita masuk ke proses setup akun di Windows 11-nya. Nah, ini kalian bisa setup akun kalian seperti tadi. Jadi seperti pada umumnya kalian bisa pilih-pilih yang kalian gunakan. Nah,
Setelah selesai, kita langsung masuk ke bagian layar dari Windows 11 ini. Nah, di sini kita coba cek juga untuk sistemnya. Dari sistemnya, di sini juga sama ke detect. Jadi semuanya yang tadi kita pakai itu berjalan normal untuk proses instalasi dari Windows 11 ini. Jadi untuk prosesornya ke detect, RAM-nya juga ke detect, dan juga Windows versinya sama, jadi di 21H2 dengan OS build-nya juga sama, yaitu 22.000.194. Nah, mungkin ada sedikit masukan kalau misalkan kalian sebelum install Windows 11 ini ada beberapa kendala mungkin di aplikasi-aplikasi atau game-game yang mau kalian gunakan. Contohnya kayak misalkan kalian mau coba main game-game kayak game Valorant gitu, itu kan ada untuk anti-cheaternya. Mungkin agak susah kalau misalkan kalian mau main game-game kayak game Valorant ini menggunakan dari sistem OS Windows 11, karena kalau misalkan kalian main game yang ada fitur anti-cheaternya ini, kalian harus enable dulu untuk secure bootnya di bagian BIOS kalian. Jadi kalian harus setup dulu, masuk ke BIOS, baru kalian bisa buat main dari gamenya. Karena kalau misalkan kalian nggak setup untuk secure bootnya, kalian bakal dapetin ada notifikasi kalau game ini nggak bisa jalan di PC kalian, atau kalian nggak bisa jalanin aplikasi yang mau kalian gunakan di Windows 11 ini. Jadi kalian harus setup dulu di BIOS-nya. Nah, mungkin untuk sekarang kita masih nemuin di Valorant, tapi kita belum tahu untuk kedepannya bakal ada game-game yang lain atau bakal ada aplikasi-aplikasi lain yang nggak bisa jalan dari Windows 11, jadi kalian harus setup dulu untuk secure bootnya. Nah, untuk kedepannya mungkin kita belum tahu, kita tunggu untuk update-update berikutnya di Windows 11 ini. Nah, itu tadi adalah tutorial instalasi Windows 11 di PC jadul kalian. Jadi kalian bisa pilih mana yang cara lebih mudah mau kalian gunakan untuk instalasi Windows 11 di rumah kalian. Sekian tutorial instalasi Windows 11 di PC jadul dari kami tim Axe. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id, dan kalau misalkan kalian punya Instagram atau TikTok, kalian bisa follow kami di Axe Media. Suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.